Oke, ya kalau saya pribadi sih bisa cepat adaptasi. Ya kan dimanapun ini adalah wilayah kita. Ya. Karena satu, saya adalah bagian dari sepak bola Indonesia. Ya. Dari semenjak pemain sampai menjadi pelatih. Jadi dimanapun saya berada, saya pasti bisa cepat adaptasi. Karena di daerah-daerah manapun banyak teman-teman. Ya, contohnya kemarin juga ada Wiganda, terus Mukti Aliraja yang pernah satu tim, dan tentu masyarakat ya Tangerang di situ juga banyak pemain-pemain bola juga. Jadi saya kira adaptasi tidak menjadi masalah buat saya. Tangerang ini dari saya dulu semenjak saya di Warna Agung ya dari tahun 90, 92 ya saya di Cimone waktu itu. Sangat berbeda sekarang ya, kemajuannya sangat pesat sekali ya, dan saya kira menjadi kota tersendiri gitu. Dan ini sangat luar biasa. Saya kira tidak masalah. Secara keseluruhan adaptasi saya lancar-lancar saja. Tentu keseriusan karena saya melihat mereka sangat intens sekali. Saya dilihat itu bahwa itulah salah satu feeling saya bagaimana mereka menghargai ya, respect terhadap pelatih yang memang mau diajak jalin kerjasama. Jadi satu itu, kedua visi misi ya dari Persita itu sendiri, di mana mereka memang visinya mau memajukan sepak bola di Tangerang ini. Selain untuk tim seniornya, mereka juga nantinya akan mendirikan akademi ya, terus di sekolah sepak bolanya juga akan dibina terus. Tapi yang lebih penting itu mereka akan mengejar lisensi AFC. Ya, jadi pembenahan di stadion, terus mungkin nantinya rencana kan ada mau bikin lapangan juga ya di luar. Jadi itu yang membuat saya meneguhkan hati untuk ke Persib. Tentu banyak ya, banyak. Tapi yang satu yang perlu kita harus dibenahi mungkin infrastruktur dulu ya, tempat latihan. Karena kemarin saya ke Deportivo Alaves ya, mereka memang dari tim yang sederhana menjadi tim yang sekarang sudah mulai ya, naik ke ya paling nggak papan tengah. Mereka sendiri punya akademi dan punya tim sendiri dan punya home base sendiri dengan lapangan 4 lapangan, 2 artificial, 2 sintetis, terus 2 lapangan biasa. Jadi mereka benar-benar di situ. Kan beda di tempat kita ya, sekelas timnas juga kita tidak ada lapangan untuk latihan. Apalagi klub ya. Klub kita juga saya lihat banyak yang memang masih menyewa untuk lapangan-lapangan, tidak punya lapangan sendiri. Nah, di sini yang kita perlukan yaitu kerjasama dengan pemerintah. Saya kira itu pemerintah menyediakan infrastrukturnya, ya kan, harus kolaborasi. Seperti di Deportivo Alaves juga begitu. Tidak bisa kita menyampaikan pemerintah. Ya. Seperti Tangerang juga kita kan, ya kan, kerjasama dengan pemerintah. Kita membuat tim awal ini untuk tim senior dulu ya, karena memang dengan owner juga mari kita tim senior ini agar bisa bersaing untuk mungkin ke level yang atas gitu. Jadi kalau ini sudah terbentuk baru kita nanti memikirkan hal-hal yang lain di segi pembinaannya ya kan, di segi mungkin tahun depan katanya saya dengar mau akademinya, nanti kan kalau bisa diikutkan akademinya di Liga 1 ya kita bentuk gitu. Jadi saya kira hal yang terdekat ini adalah membentuk tim senior dulu
supaya bisa bersaing dengan di level atas. Dipertanyakan ya sama orang-orang itu. Kalau prinsip saya mau membangun sepak bola Indonesia itu tidak mesti di Liga 1, ya kan? Saya sudah pernah memberikan warna sepak bola, ya pernah di Lamongan, di Sriwijaya, terus kemarin terakhir di Bali United, ya kan, memberi warna. Jadi saya pikir membantu membangun sepak bola Indonesia itu tidak mesti harus di Liga 1. Liga 3 tidak masalah. Kan saya katakan tadi, saya adalah bagian dari sepak bola Indonesia. Pernah di timnas, pernah menjadi pelatih, bahkan pernah menciptakan gol spektakuler, ya kan, dengan gol saltonya. Ya itulah prinsip saya, ya kan. Jadi ya orang mau bicara, ya nggak apa-apa, silakan, karena dia tidak merasakan, yang merasakan saya sendiri. Ya kan, sepak bola itu apalagi pemain itu tidak lama main bolanya, paling ya dia masa-masa emasnya 10 tahun lah, ya kan. Itu pun 10 tahun kalau memang dia bisa excellent dari umur 20 sampai 30. Prinsip hidup itu memang harus dibawa ke dalam lapangan, ya, sifatnya personal. Ya menurut saya pengalaman saya mesti harus ditularkan pada pemain-pemain itu. Ya, contohnya mungkin nanti pemain naik sepeda motor tidak pakai helm akan saya denda. Karena bukan apa-apa, aturan, ya kan, harus ditaati. Kedua, keselamatan, ya kan. Ketiga, kalau yang sudah menikah mungkin keluarga. Karena apa? Sifat disiplin di luar itu nanti akan terbawa ke dalam apa? Gitu. Ini adalah tantangan buat saya. Tapi saya kan bukan orang pesulap juga, bukan orang yang bisa membalikkan tangan langsung jadi gini. Saya juga pasti mohon bantuannya dari semua aspek. Ya, kalau dari aspek semua bersama-sama mensupport ini, ya kan, tim pelatih, pemain itu sendiri, tim manajemen, dan bahkan supporter sendiri, fansnya Persita, ya kita pasti bisa, gitu. Ya kan? Tapi bersama-sama. Contohnya mungkin fans, ya, fans, ayo bantu manajemen nih supaya nggak didenda gimana, kan gitu, ya kan, untuk membantu keuangan dan manajemen. Mereka memang sudah bayar, sudah nonton, tapi ada hal sisi lain yang lain gitu, ya kan. Kemarin saya lihat waktu lawan Arema masih menyalakan flare, ya kan. Karena itu nggak boleh gitu, aturan itu nggak boleh, ya mesti kita harus taati, kan gitu, ya kan. Itu aja contoh kecilnya gitu. Awal ini beres dengan pembentukan tim dulu, ya, bentuk tim, ya ini ya jauh lebih penting, gitu ya. Terus harapannya tentu saya pengen di sini ada warna, ya kan. Kemarin nyaris, ya kita berharap pasti tahun depan bisa tembus, ya kan. Kami berharap, saya juga berharap begitu, pasti semua berharap begitu. Tapi ya harus tetap kita support, ya. Hanya mengandalkan seorang Widodo aja saya kira bisa kalau tidak ada support dari elemen-elemen yang lain.